Dulu ya. Oke, kita buka ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sudah pada sarapan belum? Sudah ya. Wah, Majid masih sambil sarapan. Sambil makan apa itu Majid? Sedap sekali kue ya. Iya. Oke deh, Alhamdulillah. Ini teman-teman kita mau belajar tentang profesi geolog. Apa ya profesi geolog ya? Ada yang pernah dengar gak? Namanya susah banget itu profesi geolog. Apa ya geolog? Nah, geolog itu dari bumi ya katanya ya. Berarti dari apa namanya? Mempelajari tentang ilmu bumi ya. Wah, bumi kita aja dipelajarin ya seperti apa dalamnya, isi buminya gitu ya. Ada apa yang ada di atas bumi, ada apa yang di dalam bumi. Mungkin Miss Fitri juga belum tahu nih kalau misalnya belajar tentang bumi ada apa ya. Oke, sebelum kita mulai kegiatan kita di pagi hari ini, kita berdoa bersama dulu ya teman-teman ya. Angkat tangan berdoanya dulu. Kita berdoa, Mama boleh dipandu ya teman-temannya ya untuk berdoa bersama. Berdoa mulai. Amin. Oke, Alhamdulillah udah berdoa kita hari ini. Hari ini kita mau bikin-bikin juga loh, teman-teman udah pada siapin alat dan bahannya belum? Alat dan bahan yang mau diajak nanti mau bisa bikin-bikin sesuatu ya. Ada apa aja ya dan ada alat bahan apa aja ya? Miss Fitri mau baca ini. Yang pertama nanti kita butuh air, cuka, baking soda, sendok, botol plastik ukuran kecil, pewarna makanan merah kalau ada, kalau nggak ada boleh warna yang lain. Karton atau aluminium foil bentuk setengah lingkaran untuk menutupi botol menjadi gunung. Opsional, ya. Nah, sambil nanti teman-teman dengerin cerita dari Kak Fusi, Mama boleh minta tolong untuk disiapkan alat dan bahan hari ini ya, supaya nanti bisa langsung bisa berkegiatan untuk membuat eksperimen gunung berapi, ya. Oke, kita panggil Kak Fusi yuk. Nih udah ada Kak Fusinya. Assalamualaikum Kak Fusi. Ini ada Kak Fusi hari ini. Kak Fusi hari ini teman-teman mau belajar bersama nih, mau bikin apa? Mau belajar tentang profesi geolog ya. Nah, sebelum teman-teman kita dengerin Kak Fusi, Miss Fitri izin kenalin Kak Fusi dulu ya. Nanti Kak Fusi boleh kenalan lagi ya. Namanya Kak Fusi, nama lengkapnya Ayuta Fauziah Ladiba. Dipanggilnya tapi Kak Fusi ya. Ayuta dipanggilnya Kak Fusi. Ya, Kak Fusi ini dari kecil di Bekasi ya Kak ya rumahnya ya. TK sampai SMA di Bekasi. iya dong, Bekasi Pak. Terus habis itu Oh, kuliahnya di Teknik Geologi ITB Bandung. Terus ngelanjutin ke geotermal eksplorasi di UI Depok. Wow, emang ini ya apa namanya sudah mendalami ilmu perbumian ya Kak Fusi ya. Kak Fusi juga pernah kerja di laboratorium bawah permukaan LAPI ITB. Wow, laboratorium bawah permukaan tuh apa? Laboratorium bawah tanah gitu ya Kak Fusi ya? Terus ada Kementerian ya, Energi dan mau Sumber. belajar Oh, bawah permukaan. oh bukan, kirain lah lawah bawah tanah. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bidang energi baru dan terbarukan. Terus kalau sekarang di mana Kementerian Energi? Oh sama ya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bidang mineral dan batu bara. Wow, ini Kak Fusi ini eh apa? Mempelajari sumber daya mineral. Batu bara apa aja ya itu ya? Wah, penasaran juga nih sama kekerjaannya Kak Fusi nih ya, mempelajari tentang sumber daya mineral ya. Oke deh teman-teman, hari ini kita mau coba belajar sama Kak Fusi ya. Kita panggil Kak Fusinya. Kak Fusi silahkan. Oke, bisa screen share ya aku berarti. Iya silahkan Kak Fusi. Ngomong-ngomong, suaraku sudah jelas kan? Sudah Kak Fusi? Sudah, Oh, Kak. oke. Salam kenal semuanya. Nah, aku Pusi. Saat ini aku kerjanya di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
bidang mineral dan batu bara. Apa sih mineral, apa sih batu bara? Nah, nanti lebih santai dan lebih enak belajar tentang geologinya. Tolong disimak ya, didengerin ya. Aku punya cerita, bukunya, judulnya ini nih. Nggak kelihatan ya. Old Rock, si batu tua. Suatu hari, ada batu tua. Di sini nih, seonggok batu tua besar yang duduk di satu tempat di situ-situ aja. Dia udah lama ada di situ, nggak pindah-pindah. Di dekat hutan pinus. Yang namanya batu kan ya, dia tiba-tiba ternyata ada di puncak sebuah tebing. Tebing yang sangat tinggi, di mana aku bisa melihat langit bertemu bumi. Jadi saking tingginya dia bisa ngelihat pemandangan sampai jauh banget. Oh, kamu udah lihat banyak banget, kata si kumbang kepik. Tidak biasa ya, kata Hummingbird. Ya, tapi kan itu udah lama banget, kata si Pinus tinggi. Emangnya kamu sekarang nggak bosan? Kamu nggak mau bergerak? Nih, batangku, daun-daunku bergerak kalau ketiup angin. Menari-nari. Seneng deh. Aku nggak pernah menari sih, kata si batu tua ini nih. Tapi aku lumayan jago jungkir balik. Hah, jungkir balik? Kayak gimana batu jungkir balik? Terus ternyata si batu tua bercerita setelah dia ada beberapa lama di atas tebing tinggi tadi, terus ada gempa bumi, bumi bergetar, dia jatuh, tuing, 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 menuruni tebing hingga ke sebuah lembah. Di lembah itu pohon-pohon tumbuh, ada mastodon berkeliaran, kemudian terbentuklah danau. Wah, aku nggak tahu batu bisa kayak gitu. Wah, aku pengen deh lihat banyak hal kayak gitu, kata kumbang kepik. Oh, terus apa yang terjadi selanjutnya? Tanya Hummingbird. Selanjutnya, ada biji pinus jatuh di dekatku dan aku menyaksikan dia tumbuh sedikit demi sedikit dari kecil hingga menjadi besar hingga bisa menari kalau tertiup angin. Kemudian kadang-kadang ada kumbang kepik kecil yang sering menceritakan segala kejadian yang telah ia lihat. Dan juga sering ada hummingbird yang baik hati beristirahat di sini dan menceritakan berbagai hal yang telah dia lalui selama terbang. Tempat ini sangat menyenangkan, kata Altrox si batu tua itu. Iya betul, kata Pinus tinggi. Sangat menyenangkan, kata si kumbang kepik. Tidak membosankan sama sekali, kata Hummingbird. Gitu ceritanya. Jadi, batu itu walaupun kelihatannya gitu doang dan diem aja, ternyata dia punya banyak cerita sebelumnya. Dan dia itu karena dia tidak bisa mudah hancur, dia usianya tua banget kayak si batu tua tadi tuh. Dari zaman dinosaurus dia udah ada sampai sekarang. Nah, coba, ada yang nyaret-nyaret layar aku nih. Coba Akin, aku mau tanya, tahu nggak si batu tua tadi terbentuk dari apa? Apakah ada yang bisa menjawab? Bisa menjawab. Dengar, inget nggak tadi ceritanya? Ya, Ale. Aku tidak bisa. Lama nggak boleh. App-nya boleh. Oh, Boleh aja ya. tapi nanti pas aku terus di sini bisa bisa. Pak Aceh kan apa? Ke atas nggak boleh, ke sini yang Batu boleh. tua terbentuk dari apa? Ini mapnya Tunggu, dari situ Nah, lewat ini aja kak. Apa Kak? Jawab Lewat aja, nggak ada yang marah. bukan yang antarin itu nggak usah belok kiri, lurus keluar.
Dari gunung. Dari gunung apa? Gunungnya tuh. Dari apa? Magma nih kok masih nggak- Oke, jadi kita ulang rumit lagi aja kali ya. Itu apaan, Mas? Oke, Zoom apa itu? jadi si batu tua yang tadi nih dia terbentuk di atas dari dalam gunung api. Nah, ini contoh gunung apinya. Jadi, si batu itu bisa terbentuk di dalam sini nih, di dalam ruang kamar magma ini, kantong magma. Terus dia keluar ketika gunung meletus, duar gitu kan, dia keluar, shoo, dia terlempar jauh ke sana. Nah, kalau gunung meletus itu magma kan keluar nih. Magma yang keluar ganti nama dia, udah bukan magma lagi, namanya lava. Nah, lava yang keluar ini juga kalau membeku dia jadi batu, seperti es. Kalau air itu kan dimasukin freezer jadi es batu. Nah, lava ini kalau keluar kan di dalam bumi panas sekali. Ketika dia keluar nih di udara sehari-hari kita ini, dia akan langsung mendingin, mendingin, mendingin lalu beku menjadi batu. Makanya disebutnya batuan beku nih si old rock ini, si batu tua tadi. Gitu. Nah, jadi sebenarnya batuan itu apa sih? Sebentar. Nah, batuan itu apa sih? Nah, batuan itu adalah benda alam yang terbentuk dari kumpulan mineral. Aduh, susah banget. Apa sih batuan gitu kan? Mungkin teman-teman pernah lihat ini kan? Ini batu kan? Terus ada juga batu yang kayak gini. Nah, ini dua-duanya batu tapi beda bentuknya. Yang satu bersudut nih, tajam-tajam ujungnya. Yang satu bulat-bulat, ujungnya lebih bulat lah ya gitu. Jadi batuan itu sebenarnya hadir dalam berbagai bentuk dan berbagai warna juga. Dua-duanya sama-sama batu. Nah, coba sekarang aku mau tanya nih, apakah ini batuan? Coba, ini batuan bukan? Kalau iya, tangannya tangannya gini. Kalau di layar, kalau tidak, jempolnya ke bawah ya. Apakah ini batuan? Jempol ke bawah Iya, atau jempol ke atas? Ya, ini batuan. batuan. Kalau ketemu di sungai, ini batu-batu besar ini dan batu-batu kecilnya juga termasuk batuan. Kalau ini air terjun nih, dinding air terjun ini, apakah ini batuan? Ayo, Betul bukan? batuan bukan. Jempolnya ke atas atau ke bawah? Dinding air terjun yang Atas. sebelah kanan ini. Jawabannya, Batuan. ini adalah batuan nih, dinding air terjun ini. Lanjut Atas. ya. Apakah ini batuan? Ke bawah atau ke atas nih? Namanya batu bata, tapi ini bukan batuan karena tadi kan batuan itu adalah benda alami yang terbentuk dari kumpulan mineral. Kalau batu bata dibuatnya sama manusia di pabrik, jadi bukan batu walaupun namanya batu bata. Kalau ini, apakah ini batuan? Jempolnya naik atau turun? Naik kata Ini turun batuan. naik. Ini batuan. Nanti kalau misalnya Batu. teman-teman mau coba cari tahu, ini namanya kekar kolom. Nanti minta tolong orang tuanya untuk carikan di Google, boleh juga. Ini batuan asli, terbentuknya emang kayak gini karena ada proses pendinginan lava yang sedemikian rupa. Jadi dia bentuknya otomatis aja gitu, kayak gini, kayak balok-balok gini. Keren ya. Lanjut. Ini batuan bukan kayak selendang nih. Kayak dicetak ya. Ini batuan bukan. Jempolnya naik atau turun? Ini batuan. Ini namanya batuan selendang. Ada di dagu. Di Bandung. Jadi ini
itu terbentar yang menarik kita gaya gravitasi, jadi kita tetap bisa berdiri tegak dan beraktivitas secara normal kayak kita sekarang. Nggak kayak kalau orang ke bumi, ke bulan. Kalau orang ke bulan kan ngambang-ngambang tuh, nggak ada daya tariknya, gaya tariknya. Nah, geologi tuh deket banget gitu. Coba sekarang ada yang ngezoom pakai HP nggak sih? Atau nggak mungkin lah ya, nggak pernah lihat HP orang tuanya. Nah, HP ini adalah salah satu apa ya? Salah satu bukti kalau geologi itu dekat ya. Jadi segala hal yang kita pegang, segala hal yang kita gunakan itu berhubungan sama geologi. Kayak layar HP. Layar HP ini kan keras nih. Itu dibentuknya dari pasir kuarsa. Pasir kuarsa itu terbentuk dari pelapukan batuan granit, batuan beku. Jadi batuan granitnya dipecah tuh jadi kecil-kecil pasir kuarsa, terus pasir kuarsanya dipanasin, jadilah kaca HP. Kemudian casing HP itu dari aluminium. Aluminium itu adanya dari batuan bauksit. Terus ada kalau kita buka HP-nya dalamnya tuh kayak gini nih yang digambar ini. Ada penyambung tembaga dari batuan kalkopirit. Dia tuh biasanya yang buat kabel karena dia menghantarkan listrik. Terus ada solder yang menyatukan komponen-komponen kecil di HP, bukan hanya di HP, di laptop, di segala alat elektronik. Itu terbuatnya dari timah atau perak. Dia dari logam cair, terus dia bisa menghantarkan listrik. Jadi nggak bisa tuh kita menyatukan barang-barang kecil untuk membentuk alat elektronik pakai lem, nggak bisa, harus pakai solder yang terbuat dari timah. Terus baterai, dan baterai bukan cuma HP, mainan kita juga banyak yang pakai baterai. Terus apa lagi yang pakai baterai ya? Laptop, terus ya robot-robotan. Baterai itu terbuat dari litium. Litium itu kali juga dari batuan, gitu. Nah, kalau kembali ke batu tua yang tadi, si batu tua cerita yang tadi kan batuan beku tuh. Nah, ada beberapa jenis batuan. Tidak semua batuan lahirnya seperti batu tua yang tadi, lahir dari gunung api, shung, dia jadi batu. Gak semua batu lahirnya seperti itu ya. Ada 3 jenis batu. Ada batuan beku yang langsung dari pembekuan magma atau lava. Bentuknya kayak gini nih contohnya, kayak si batu tua tadi juga. Ada batuan sedimen yang dia berlapis. Ada batuan metamorf yang dia ada di bawah permukaan, terus dia misalnya kena panas gunung api gitu. Jadi dia berubah bentuk yang tadinya kayak kue lapisnya jadi berlekuk-lekuk kayak gitu. Marmer adalah salah satu bentuk batuan metamorf. Jadi motif-motifnya marmer itu karena dia ditekan dan kena panas yang sangat panas. Man ini sepintas aja ya. Nah, nih siklus batuan. Jadi awalnya kan tadi gunung api nih, gunung api membentuk suatu batuan beku, membentuk gunung nih. Ini semuanya batu nih. Ini semuanya batu nih. Hasil pembekuan magma dan lava. Kemudian, tadi kan ingat kerupuk tadi kan? Kalau kerupuk udah keluar dari toples, kena udara, kena air, dia akan melapuk, dia akan rontok-rontok. Begitupun batu. Batu ini begitu lahir kan dia lahirnya di atas permukaan. Tadinya kan dia di bawah tuh lavanya, magmanya tadinya di bawah permukaan. Begitu keluar permukaan, dia jadi batu. Selanjutnya dia kena air, nih misalnya kan hujan nih, hujan di atas gunung. Nanti di beberapa titik airnya akan berkumpul, mengalir, 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 lalu bisa membentuk air terjun salah satunya, bisa membentuk sungai. Nah, air terjun nih di sini nih, ini nih lama-lama dia bisa mengikis batunya, bisa membelah batu ini jadi 2 nih. Kalau airnya terus mengalir selama jutaan tahun di sini. Nah, terus kan tadi gunungnya udah ada kena air, terus terbentuklah kayak sungai-sungai gitu yang mengalir air, terus batuan-batuan di atas gunung mulai rontok besar-besar, dia ke sungai menggelinding nih.
batunya gede-gede. Makanya kalau kita lagi wisata ke daerah dekat gunung, terus ke air terjun, biasanya batu di situ besar-besar karena batunya masih dekat dengan sumbernya, dengan gunungnya tuh batunya batunya jatuh besar-besar. Kemudian batunya akan terguling terus-terus mengikuti alur sungai ke bawah tuh sama air sungai. Terus lama-lama kita akan ketemu dengan sungai yang batuannya kecil-kecil kayak gini. Kalau ini kan biasanya yang batunya besar-besar itu sungai yang dekat gunung. Terus kalau kita telusuri sungainya terus sampai menjauh dari gunung, nanti batunya ukurannya akan berubah nih, akan mengecil kayak gini. Terus lama-lama batunya nggak akan kelihatan lagi kalau sungainya sudah semakin besar, penuh dengan air. Lama-lama airnya menuju ke laut. Di laut ini udah nggak kelihatan batu-batu besar kayak di sungai. Di laut ini biasanya yang kelihatan adalah pasir. Nah, pasir ini itu kan kecil-kecil tuh. Nah, itu tadinya adalah hasil apa ya? Hasil perubahan dari batu yang tadinya gede itu. Jadi batu yang gede dekat gunung berguling 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 terus di bawah sungai terus sampai ke pantai jadinya sekecil ini, sekecil pasir pantai yang pernah mungkin teman-teman datengin. Ada yang pernah ke pantai nggak? Lihat pasir. Coba acungkan jempol yang pernah ke pantai. Pantainya warna apa pasirnya? Yang mana pasir yang pernah didatangi? Nah, makanya pantai itu warna pasirnya beda-beda, tergantung dari batuan sumbernya, dari gunungnya. Misalnya ini ada yang pasirnya coklat keabu-abuan nih di Parangtritis. Tapi kalau di Bali pantainya kok putih pasirnya? Karena mungkin gunungnya mengandung banyak mineral atau batuan warnanya lebih putih. Ada juga pasir yang hitam nih, biasanya di mana ya? Di selatan Jawa kadang ada yang hitam. Karena batuannya mengandung mineral yang lebih gelap, lebih banyak gitu. Jadi lebih banyak warna hitamnya. Jadi pasirnya hitam. Tapi ada juga yang pink. Nah, ini yang pink ini di Lombok nih. Ada yang pink dia tercampur dengan em, cangkang-cangkang alga hewan-hewan yang warnanya pink di sekitar situ gitu. Jadi warna pasir pantai itu mencerminkan warna batuan sumbernya, warna batuan di gunung sumber masing-masing si pasir pantainya ini gitu. Terus jadi, untuk apa sih geolog itu mempelajari batuan? Untuk apa sih ngulik-ngulik apa namanya tadi sumber batuannya dari mana? Terus apakah ini batuan beku, batuan sedimen atau batuan metamorf? Pertama, untuk cari sumber daya bumi. Kayak tadi mineral, batu bara, panas bumi, minyak bumi. Kayak HP kita tadi kan butuh pasir kuarsa lah buat bikin ini, litium untuk baterai. Itu didapatnya dari tambang mineral. Kita tidak semua batu itu mengandung litium misalnya. Tapi geolog akan tahu ciri-cirinya. Oh, batu yang mengandung litium nih kayak gini gini gini. Oke, jadi nanti si geolog yang akan mencari batu yang mengandung litium. Begitupun batu bara dan panas bumi dan minyak bumi. Siapa yang hanya jalan kaki atau diantar naik motor atau mobil? Biasanya naik kendaraan atau jalan kaki? Oh, naik kendaraan ya. Naik kendaraan itu kan kendaraannya perlu minum kan, minum bensin. Bensin itu adalah minyak bumi. Minyak bumi didapatnya dari dalam bumi. Dari mana sih kita tahu tempat yang ada minyak buminya? Itulah geolog yang mencari. Geolog mencari tuh batuan yang kira-kira, oh di sini nih minyak bumi adanya, gitu. Terus listrik. Nah, ini kan kita juga ikut Zoom pakai handphone atau pakai laptop, ada baterainya, perlu dicas. Sumber pembangkit listrik sebagian besar di Indonesia ini masih pakai batu bara karena batu bara itu paling gampang menghasilkan panas untuk menghasilkan listrik gitu. Jadinya
kita betul-betul sangat membutuhkan eh, geolog ini ya untuk memenuhi kebutuhan hidup kita ternyata. Terus, untuk memperkirakan lokasi rawan bencana geologi kayak gunung api, dengan geolog mempelajari batuan gunung api, aktivitasnya, kita jadi tahu, oh, em, udah mau meletus nih gitu. Oke, ayo kita infokan ke warga untuk mengungsi, kayak gitu. Atau misalnya ini tanah longsor gitu. Geolog tuh bisa bukan mendeteksi ya, mempelajari kekuatan batuan. Gimana sih biar bikin jalan agar tidak longsor atau daerah mana yang rawan longsor. Jadi kalau bangun jalan harusnya jangan di tempat yang rawan longsor kayak gitu. Nah, juga untuk menghitung kekuatan batuan nih, kayak rumah kita nih, dan jembatan. Jadi, karena kita mau membangun suatu bangunan atau jembatan di atas tanah, itu kan tadi tanah itu hasil pelapukan batuan ya. Jadi sebenarnya tanah itu kan empuk ya. Nah, gak mungkin dong kita memancangkan jembatan atau tiang bangun rumah di tanah yang goyang-goyang, di tanah yang lembek kayak bubur, harus di tempat yang daya dukung tanahnya kuat. Nah, itulah di situ geolog yang menghitung dan mencari tahu aman gak nih untuk dibangun menjadi rumah dan jembatan kayak gitu. Jadi rumah kita ini nih, tempat kita sekarang lagi duduk nih, coba lihat rumahnya masing-masing. Itu waktu dibangun kira-kira kayak gini nih, perlu dibuat fondasinya dulu, ada tiang pancangnya dulu, ditancepin ke bumi untuk jadi fondasi biar rumahnya nggak goyang-goyang. Nah, itu harus disertai dengan daya dukung tanah dan batuan bawahnya yang kuat. Gitu. Terus ngapain lagi sih geolog? Oh, geolog juga mempelajari sejarah bumi termasuk fosil. Ada yang suka dinosaurus nggak sih? Ada yang suka dinosaurus nggak? Wah, banyak yang suka dinosaurus. Dinosaurus itu kan dipelajarinya dari fosil. Fosil itu batuan. Nah, dan yang mempelajari batuan adalah geolog gitu. Jadi geolog mempelajari sejarah bumi nih dari fosil kita bisa tahu oh ternyata dulu ada makhluk seperti itu. Oh ternyata dulu kenapa mereka bisa punah ya? Oh mungkin nanti eh, eh, terus tentang ini nih, tentang pergerakan lempeng tektonik dari batuan-batuan yang ada, kita bisa tahu, oh dulu bumi sebenarnya bentuknya nggak kayak gini. Oh dulu ternyata Amerika sama Afrika itu deketan, kayak gitu. Jadi itulah geolog tuh kayak gitu. Nah, terus kalau geolog itu kan tadi em, melakukan berbagai hal untuk itu. Tapi sebenarnya dia ngapain aja sih kalau ke lapangan? Nah, kami menyebutnya lapangan, tapi bukan lapangan bola, bukan lapangan olahraga. Jadi kalau batuan itu kan nggak ada kan di tengah mall, nggak ada kan di depan rumah kita batuan besar-besar yang bisa kita teliti itu. Biasanya adanya di hutan atau di dekat sungai yang besar, di dekat gunung. Nah, kita menyebutnya cari data ke lapangan tuh ke situ. Biasanya bawa-bawa peralatan ini nih, ransel tentu saja, buku catatan untuk nyatetin batu yang kita temuin apa aja ya, di mana ya lokasinya. Jadi nanti kalau ada batu yang sama, itu kita petakan, kita catat. Terus ada kompas geologi. Kompas itu kan untuk menentukan arah. Tapi kalau kompas geologi lebih keren lagi. Dia bisa untuk menghitung kemiringan batuan. Jadi kalau ada batuan sedimen yang berlapis tuh, bisa misalnya dia miring, kita bisa hitung dia berapa derajat miringnya, terus dia nyebarnya kemana. Nah, terus ada peta tentu saja, biar nggak nyasar. Kalau di hutan kan nggak bisa pakai Google Maps, makanya harus bawa peta dan bawa GPS. Karena kalau GPS sinyalnya lebih kuat daripada HP. Terus ada palu, karena batunya kan biasanya gede-gede di lapangan, di sungai, di mana. Nggak mungkin dong batu segede rumah kita bawa. Sementara batunya itu harus kita teliti di laboratorium, terus harus kita lihat lebih dekat apa namanya mineralnya ada apa aja. Jadi kita harus membawa contoh batuannya. Pakailah palu geologi, diketok-ketok
stok batunya, kita ambil sedikit, dimasukin ke kantong sampel batuan nih untuk dibawa pulang ke rumah. Terus bawa topi karena jalan kaki biasanya agak jauh tuh kalau geolog karena biasanya batuan adanya di gunung, di sungai gitu. Terus bawa kamera untuk memfoto lokasi tempat ditemukannya batu. Terus ada ini nih, tahu nggak ini apa nih? Ini itu adalah loop kaca pembesar. Tapi kaca pembesarnya beda sama yang suka dipakai detektif ya. Kalau ini perbesarannya lebih besar lagi, 10 kali dan 20 kali. Jadi kalau di lapangan kita ada batu, itu kita lihat pakai kaca pembesar. Oh, ada mineral ini, ada mineral ini gitu. Jadi ini untuk melihat mineral. Nah, apa lagi yang belum ya? Kayaknya udah. Terus, pekerjaan geolog itu bisa kemana aja sih gitu. Jadi ada geolog eksplorasi nih, dia yang nyari tahu kayak yang tadi kan, mineral adanya di mana, batu bara adanya di mana, minyak dan gas bumi adanya di mana, batu mulia. Oh iya, batu mulia juga kayak misalnya batu mulia itu kayak perhiasan gitu loh, kayak emas atau mungkin diamond. Diamond biasanya adanya di game ya, game kayak diamond-diamond gitu, batu-batu mulia gitu, apalagi sih batu mulia, perak. Itu juga dicari sama geolog. Nah, terus geolog juga bisa jadi vulkanologis yang meneliti gunung api. Nih, ini lavanya masih masih merah banget ya, makanya harus pakai pakaian yang kayak anti panas gini nih. Jadi untuk melindungi diri karena ini panas banget, cuman dia mungkin sebentar lagi akan membeku jadi batu. Cuman mungkin yang dibutuhkan adalah data dia pas masih jadi lava tuh diambil lavanya yang oren-oren ini. Tuh, terus bisa juga jadi paleontologis nih untuk mencari fosil. Terus paleontologis itu juga ada cabang-cabangnya lagi, mau meneliti fosil dinosaurus kah, atau fosil manusia kah, atau fosil ada yang fosil kecil-kecil, mikropaleontologi yang cuma fosil cangkang-cangkang yang bisa dilihat pakai mikroskop, macam-macam. Terus ahli geoteknik. Nah, ini kan misalnya ada ini nih, ada tengah bukit. Di tengah bukit mau dibikin jalan. Ini jalannya adanya di Sumatera Barat nih, Kelok 9. Biar aman, biar kita bisa lewat sini dengan aman, nggak kena longsor, batuan-batuannya jatuh, itu harus dihitung sedemikian rupa tuh. Nah, itu butuh pekerjaan ahli geoteknik. Harus tahu batunya di situ kekuatannya seberapa, dites dulu di laboratorium, jadi baru didesain lah ini belokannya harus seberapa, yang kayak gitu-gitu. Terus well site geologist, ini orang geolog yang kerjanya di sumur bor. Ada sumur bor minyak, ada sumur bor batu bara juga ada sih untuk sampelnya aja. Gitu. Jadi geolog kerjanya kayak gitu. Seru kan jadi geolog? Gitu deh. Jadi, ketika lain kali teman-teman di sini lihat batu, coba amati lebih dekat ya. Soalnya karena ternyata setiap batu itu punya ceritanya sendiri. Karena banyak sejarah yang tersimpan dari batu kecil itu aja gitu. Yeay, sekian Kak Fitri. Wah, terima kasih Kak Fusi. Teman-teman, ini remaining meeting time-nya ternyata sudah 1 menit lagi. Jadi, Miss Fitri izin end dulu, terus nanti gabung lagi ya, masuk ke meeting Zoom-nya lagi ya. Kita baru mulai eksperimennya ya, supaya nggak kepotong di tengah-tengah. Ya, oke, aku izin Oke, end dulu ya, teman-teman ya. Terus nanti gabung lagi ya. Jangan lupa langsung gabung lagi. Ke linknya ada di grup WA-nya ya. Oke, 1, 2, 3, dadah dulu. Apa aja yang kita dengarkan dari Kak Fusi? Ada banyak jenis batu-batuan ya teman-teman ya. Ternyata tadi kalau Kak Fusi tunjukin yang di HP ya, di HP ternyata aja ada banyak banget ya batu-batuan ya. Tadi ada dari pasir apa tadi? Pasir pasir apa kuarsa ya? Pasir kuarsa tuh yang buat layar HP ya Kak Fusi ya. Terus ada apa lagi teman-teman? Ada apa ya? Tembaga, ada baterai pakai. Ada yang tahu baterai pakai apa? Pakai apa baterai? Litium ya.
Nah, ternyata banyak banget jenis jenis batu-batuannya ya, teman-teman ya. Nanti Kak Fusi minta minta dikirim dong itu yang apa namanya gambar-gambar batu-batuannya biar bisa di-print sama Mama. Nanti mau dilihat-lihat lagi ya Kak Fusi ya. Boleh ya Kak Fusi ya? Oke. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, sekarang kita mau eksperimen nih. Udah pada siapin alat dan bahannya, teman-teman? Ada apa aja? Coba boleh ditunjukin ke kamera dong. Mana alat dan bahannya? Mana alat bahannya nih? Miss Fitri sudah punya cuka. Ada apa lagi? Ada pewarna merah. Wah, mana pewarna merahnya? Kalau yang nggak punya warna merah, boleh pakai warna apa aja ya? Warna pakai warna yang lain-lain ya. Botol jangan kelupaan. Nah, botol bekas. Ini pakai botol Floridina. Kalau yang mau bikin pakai apa tutupan kayak gunung-gunungan ya, pakai kertas karton atau kertas apa tadi ya, biar bagus gitu ya, boleh ya. Tapi kalau Miss Fitri nggak ada nih, jadi cuma pakai botol aja. Jangan lupa yang penting pasangannya cuka. Apa nih pasangannya cuka? Ini dia nih ya. Soda kue, baking soda. Kalau di betul, nanti kalau dicampur dia jadi gimana? Jadi blub gitu ya. Jadi apa? Jadi bisa berbusa-busa. Nah, supaya ada busanya, teman-teman boleh siapin sabun juga ya. Ada sabun nggak disuruh pakai sabun? Em, Sabun. Oh, nggak ada diminta pakai sabun ternyata. Tapi kalau mau pakai sabun boleh loh pakai sabun cuci piring teman-teman. Jadi nanti bisa lebih banyak busa-busanya juga ya. Jangan lupa ada sendok. Belum punya sendok. Bang, tolong ambilin sendok, Bang. Nah, teman-teman siapin sendok juga ya. Buat aduk-aduk ya. Kalau nggak diaduk-aduk nanti dia jadinya gimana? Ya. Oke, siapa yang coba boleh dong jempolnya mana yang udah punya alat dan bahan? Oke, mana sih? Mana nih? Majid udah punya, Alia udah punya, Nicholas, Geolana udah. Nih Xiaomi siapa nih Xiaomi nih? Boleh diganti namanya dong. Kanza ya? Kanza, ini Fitra, Aradio Ata, Aisyah Alkisah Ale nih. Boleh diganti juga namanya ya, biar bisa dipanggil. Wah, Kak Fusi sudah siap sama anaknya Kak Fusi juga nih, mau bikin-bikin. Oke, Kak Fusi, kita gimana langkah-langkahnya Kak Fusi? Oke, kemarin sih aku nyoba pernah gagal, pernah berhasil. Jadi teman-teman kalau nggak berhasil, nggak apa-apa ya. Maksudnya nanti kita coba lagi aja nanti. Nah, botolnya kalau bisa jangan terlalu besar. Takutnya nanti tidak berhasil waktu blubub-blububnya. Terus pertama kita tuangin soda kue. Ke Ayo, dalam yang masih habis ini botol. Oh, ikutan juga sama nih. sama ternyata kalau soda kuenya expired, dia nggak berhasil blubub-blubub ya teman-teman. Coba dicek expired nggak yang soda kuenya. Kemarin aku coba gagal. Nah, terus kita masukin. Kemarin tadi sih aku coba 5 sendok teh ya. 5 sendok teh cukup berhasil untuk botol sekecil ini. Coba, ayo masukin 5 sendok teh atau mungkin 6 ya. Ayo, coba. Kita masukin apa? Soda kuenya 5 sendok. 5 sendok. Kalau pakai sendok makan berapa banyak dong Kak Fusi? Sendok makan 3 sendok kali ya. 3 sendok aja. Bang, masukin 3 sendok, Bang. Pelan-pelan. Nggak, 6 sendok teh aja ya masukin. Tapi ini secimit-cimit, Dikit. cimit-cimit gitu ya. Jangan kepenuhan gitu, nanti dia tumpah. Nah, alas. Ya, alas. Jangan lupa teman-teman siapin alas ya, nampan ya. Soalnya ini kan pasti bakal mengotori meja teman-teman nih. Ya, supaya nanti mama beresinnya bisa gampang. Gak usah penuh-penuh bang. Tisu. Jangan lupa juga siapkan tisu teman-teman. Pasti berantakan ya. Nanti harus diberesin ya. Tisu atau kain lap boleh ya. Sudah nih, sudah dimasukin soda kuenya. Ada yang belum masukin soda kue? Memang akan berantakan ya kalau nggak pakai corong. Iya betul, harus kasih alas teka fusi ya. Pakai nampan ya teman-teman ya. Ini kan basah. Nah, Eh,
Oh ya, mungkin terus disiapkan gelas untuk cukanya. Karena ternyata kalau cukanya langsung dari botol, itu kan dia sedikit-sedikit ya. Itu dia tidak langsung blubub-blubub. Kalau misalnya ternyata pakai gelas langsung dituang cer gitu, itu dia akan lebih cepat bereaksi. Wow, jadi Coba harus nih. banyak nih. Oke, siapin gelas nih, sudah siap gelasnya. Yang banyak. Buka, ayo dong buka nah. Nanti tutup Jadi kita kurang. cukanya Ya di udah. rumah. Cukup, cukup. Udah. Tadi Nah, sih untuk botol sekecil ini cukanya setengah gelas. cukanya setengah gelas. Oke, Yang kira-kira sampai setengah cuka mau ya, segini ya berarti ya. yang mau udah sih. Hmm. Cukup, cukup, cukup. Kurang apa nih? Untuk aja. Enggak. Ah, baca. Kemarin aku coba dari botol cuka langsung ke botol sini. Tidak berhasil. Hmm, tambahin sabun kak biar banyak blubub-blubub. Oh iya ya. Punya Sabun Geo mandi udah bisa nggak? berhasil, Kak. Punya Sabun siapa cuci yang udah piring ya? jadi? Itu dikasih busa langsung jadi. Busa. Apa? Soda. Cuka, cuka. Oh, udah jadi Kalian aja. Kertas, mahal banget loh. Aku Bentar ya. Lanjut. beli Kasih apa lagi Ini Kak coba Pusi? tambahin lagi. Cuka. belum tahu nih. Iya, warnanya ini dicampurin ke cobain. cuka. Terus lama lagi aduk-aduk. Hmm, Warnanya campur ke Tuh, gula. tuh, pewarna Kak. merah Ya tuh. teman-teman. Masukin cuka. Masukin pewarna Coba merah ke pakai dalam mana Kak Pusi? Ke cukanya. cukanya Pewarna merahnya di cuka sesuai ya selera teman-teman ya. aja. 3 biji. Dah. Wow, Nah, warnanya warnanya Nah, sangat tuh. merah. Enggak. Wow ya. Airnya untuk apa nih, Kak? nggak pakai Ini pewarna cuka, juga ini nggak bukan apa-apa. air. Ini cuka. Oh, Air buat apa ya? Air buat apa? Air, nggak tahu buat apa air. Air belum dibutuhkan. oh enggak ya. Oh iya tuh, larvanya udah keluar nih, Kak. Ih, Wow. mama Tapi buat Yang nggak punya warna merah boleh warna yang lain ya, warna oranye atau warna apa? ini masukinnya kapan, kalau Bang? nggak pakai pewarna juga nggak apa-apa sih, tetap bereaksi kok nanti. Biar ini ya, biar biar menyala ya, menyala lava. Nggak apa. Iya. Nah, kalau Ya udah udah kita berganti. tuang Udah, lavanya apalagi bakal langsung Kak? Tambah berhasil. lagi ininya nih, biar tambah tuh. Tuangnya langsung sekaligus, Tuangnya Gak apa-apa langsung nih tambah semuanya Kak. cukanya. langsung Nah, blok kayak gini semuanya. nih Gunung Merapi, nak. Wow, tuh jadi ber udah, jadi berbusa. Wow. Coba mana Kang? Ih, kakak. Ini soda kue nih. Lavanya. Mau Fitri mau sambil foto dong sama teman-teman. Lavanya Dulu, mumpung masih selama. pada Iya, betul. ber Nih, pakai. berlava. Ayo Tuh. coba mana? Kita berpose depan lava kita ya teman-teman. Tuh, foto depan Kita foto lavanya. dulu ya. Satu, ayo Bang foto Bang. Satu, Tuh, Zaki. foto Satu, depan lavanya. dua, tiga, foto lava. Kamu diangkat. Keren sekali lavanya. Soalnya ini lavanya Nah, nanti akan berhenti ya teman-teman ya. Jadi Boleh. mumpung dia lagi lava ini, nyala-nyalanya, kita harus Tambah foto. cukanya biar lava dia ini bisa berbusa. terjadi karena ada pertemuan antara si sodanya melepas karbon dioksida ke atas. Jadi dia kayak menekan ke atas, sama kayak gunung api. Jadi gunung api Berarti ya, itu pelan-pelan. terjadi Luang karena cukanya udah kelihatan. karbon dioksida Wow, di bawah pengen meledak ke atas. wow, masih pada tuang-tuang. Kanza banyak banget lavanya. Wah, Laras bikin corong juga ya, bikin itu ya. Wow, siapa yang lavanya masih banyak? Wah, Niko masih masih menuang-nuang lavanya. Seru sekali, tuang-tuang lava. Lavanya Miss Fitri pakai sabun nih tadi, jadinya nggak berhenti-berhenti dia. Tuh, ada sabun. Jadi dia terus-terusan. Kalau dikasih sabun bisa jadi tambah banyak busa-busa ya teman-teman ya. Jadi ini karena Wow, seru pelepasan sekali. karbon dioksida ya.
Wah, Pelepasan karbon dioksida kayak gunung api beneran. Jadi gunung api itu bisa meletus karena karbon dioksida pengen terlepas dari bawah dari magmanya gitu. Jadi dia cuy meledak ke atas karena tekanan si karbon dioksida salah satunya. wow, seru sekali, Kanza. Aku mau spotlight satu-satu lavanya teman-teman. Ini punya Hanza. Punya Ada yang siapa pakai lagi? itu nggak? Ada yang pakai sabun nggak? Kayak apa sih? Kayak gini, Kak, pakai sabun. Aku mau tambahin sabun deh, Jadi dia Kak, biar seru. terus-terusan. Lama tuh nggak Nggak berhenti-berhenti. habis-habis tuh kalau pakai sabun. Kalau pakai sabun dia Kalau jadinya sabun mandi terus-terusan. bisa nggak sabun mandi? Sabun cuci piring sih ini. Aku pakai sabun cuci Kalau piring. pakai sabun Wah, ini cuci punya Niko. Wow, seru sekali. Ngapain lagi? Ya siapa lagi ya? Punya Geo sama Lana mana? Sudah habis. Oh, itu dia gunungnya cakep banget sampai digambar. mau Boleh pakai dicoba lagi oh, ya, diulang lagi eksperimennya. Biar makin oh, tambahin jangan lagi nih. cuka Ya sama udah, baking bentar. sodanya ya. Ya, cepat kita sudah habis. Wow, seru Ini nggak sekali. bisa. Tuh, Kak, pakai sabun lebih banyak busanya. Iya, betul. Keren. Kan sabun jadi banyak usahanya. Punya Laras Iya mana? bener tuh, Punya sampai Laras sampai mana tumpah tuh. mana? Tarik ya, aku aduk-aduk ya. Laras sudah bikin Tuh. gunung. Tuh masih tumpah-tumpah tuh gunungnya. Wow. Bagus banget gunungnya dibikin pakai corong. Beneran. Punya Alia mana? Punya Alia. Lavanya. Udah, nanti kan bisa eksperimen lagi. Kalau dihabisin nanti nggak bisa main sama Afkar. Wow, itu dia punya kakak. Kak Fusi nama anaknya siapa? Boleh. Ale, wah, punya Ale keren sekali. Punya Ara Dito Ata mana? Sudah habis ya lavanya. Wow, seru sekali ya teman-teman. Seru nggak bikin-bikin eksperimennya hari ini? Seru ya. Kita bilang makasih dong sama Kak Fusi sudah diajak-ajak Oh, siap, seru-seruan bener hari nanti. ini. Makasih Kak Seru Fusi. sekali, Kak Fitri. Makasih Kak Tuh. Fitri. Makasih Kakak Fusi. Terima kasih, Kak Pusi, Kak Fitri. Lagi Boleh. nemenin dia gitu. Wow, seru sekali. Alhamdulillah ya. Hari ini teman-teman kita sudah selesai. Banjir loh. Ya, Tasya sama Zaki bergeser dulu ya. Bunda mau cerita lagi ya. Nah, terima kasih Kak Fusi ya sudah mengajak kita seru-seruan mengenal profesi geolog dan juga bikin lava ya. Ini lavanya masih ada, nggak berhenti-berhenti. Oh, udah. Ya, kalau pakai sabun dia lama reaksinya. Oh, Ya. gitu. Oke deh, Pakai sabun Alhamdulillah hari lama ini kita reaksinya. sudah belajar mengenal profesi geolog dan juga bisa bereksperimen bersama-sama ya teman-teman ya. Nanti Iya. teman-teman boleh berbagi cerita dong sambil tag Instagramnya komunitas Team Iya Lab bisa. dan juga kalau Yang Instagramnya ketemu Kak ini. Fusi ya. Kak Fusi Instagramnya apa Kak Yang Fusi? ini. Ayuta Fladiba. Ayuta Ya. Fediba ya. Nanti kita boleh tag Kak Fusi ya di Instagram ya, diajakin eksperimen sama Berarti belajar sambil geologi hari ini tadi ya. kan ikut tas Oke ini dulu. teman-teman, terima kasih banyak Dan sudah ikutan keseruan kelas profesi geolog hari ini. Kita tutup sampai sini teman-teman ya. Tadi kita sudah selesai foto ya, mumpung masih ada lava tadi ya. Kita tutup lagi dengan baca doa. Berdoa mulai. Amin. Terima kasih banyak teman-teman dan juga Kak Fusi sudah ikutan keseruan hari ini. Insya Allah nanti kita ada profesi-profesi yang lain lagi kita akan belajar bersama komunitas Tim Lab lagi ya teman-teman ya. Dadah. Assalamualaikum. Bye-bye teman-teman. Waalaikumsalam. Dadah, dadah.